Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah prediksi percintaan untuk kamu dengan dia untuk hubungan kalian di bulan April 2021. Begitu ya. Ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 70%, 100%, atau bahkan tidak sama sekali. Balik lagi, ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, Scorpio. Kita mulai readingan untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Scorpio, gimana kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya? Sejauh aku membuka kartu dan sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Aku bisa melihat bahwa sejauh ini hubungan kalian itu sedang berada di titik yang terbilang sebagai masa sulit. Sedang dalam kondisi yang tidak mudah gitu ya. Hubungan kalian sedang berada di titik yang kurang menyenangkan. Tidak sesuai harapan kalian. Dimana kan pasti harapan kalian bisa banyak momen-momen positif, bisa em, apa ya, engage, bisa personal, bisa yang heart to heart communication gitu. Pasti akan mau seperti itu. Tapi yang terjadi pada faktanya, pada realitanya justru ada kerenggangan, ada cuek-cuekan, ada dingin-dinginan gitu ya, dimana aku bisa melihat sepertinya kalian tuh lagi yang di posisi yang kayak mau ngobrol atau mau memulai sesuatu, mau berbicara, mau membenahi sesuatu itu kayak mikir-mikir dulu, aku mau begini deh terhadap si Scorpio, atau aku mau deh begini ke dia, tapi kalau aku berlaku seperti ini, oke nggak ya? Atau justru nggak oke? Atau sebaiknya gimana? Atau harus gimana gitu? Jadi sebelum bertindak atau sebelum berucap, sebelum melakukan sesuatu terkait satu sama lainnya atau terkait hubungan, jatuhnya banyak pertimbangan di sini yang pada akhirnya jadi renggang gitu. Karena ya mau ngapa-ngapain tapi terlalu banyak mikir, jadinya tuh minim pergerakan, minim action gitu. Jatuhnya minim komunikasi, minim hubungan, minim kebersamaan gitu ya. Atau bahkan malah ada beberapa dari kalian tidak berkomunikasi gitu. Jadi ini kan general reading gitu. Jadi ada yang masih berkomunikasi tapi benar-benar minim, benar-benar renggang, atau bahkan ada yang benar-benar tidak berkomunikasi sama sekali gitu ya. Ini general reading, ambil informasi-informasi yang sesuai dengan situasi kamu gitu ya, dimana aku bisa melihat
Apa sih penyebab dari kerenggangan ini atau bahkan dari tidak adanya komunikasi ini? Apa sih yang menyebabkan masa-masa sulit dalam hubungan gitu ya? Aku melihat karena ada kekecewaan gitu ya. Ada kekecewaan baik dari sisi kamu atau dari sisi dia atau bahkan berdua. Kekecewaan atas hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Dulu tuh pernah begini, dulu tuh pernah begitu, kamu begini, kamu begitu, hubungan begini, kita begini. Dan banyak sekali kekecewaan, banyak sekali masalah, banyak sekali kesedihan yang dari sebelumnya terjadi dan masih terbawa sampai sekarang ini. Terlepas dari apakah kekecewaan ini atau masalah ini sudah terselesaikan atau belum gitu ya, tapi masih membekas di hati salah satu dari kalian atau bahkan kalian berdua dan terbawa sampai sekarang ini berdampak ke jadi banyak cuek, banyak kedinginan, banyak kerenggangan gitu ya, masa-masa sulit gitu ya. Sorry, dimana sebenarnya walaupun lagi renggang, walaupun lagi memasuki masa-masa sulit, banyak kekecewaan, banyak negativitas di sini gitu ya, tapi aku bisa melihat sebenarnya rasa sayangnya masih ada, rasa cintanya masih ada, keinginan agar kedepannya banyak kebersamaan lagi yang bisa tercipta di antara kalian itu masih ada, kalian masih mau ada momen-momen lagi yang indah ke depannya gitu, tapi atas apapun yang telah terjadi selama ini, atas apapun yang telah terjadi sebelumnya, membuat kalian lagi mikir-mikir nih, sayang sih, cinta sih, tapi ya gimana? Dulu pernah begini, dulu pernah begitu, dia pernah begini, dia pernah begitu. Jadi harus mikir-mikir dulu gitu loh. Dan seperti yang tadi di awal kita punya Knight of Pentacles. Um, Nine of Cups berbicara tentang pertimbangan. Kamu lihat, jadi itu cups ini, cangkir-cangkir ini tuh mengibarkan kebersamaan gitu. Kebersamaan yang selama ini sudah tercipta dan kedepannya masih mau lagi kebersamaan-kebersamaan seperti ini, positif-positif moments seperti itu. Kedepannya kayak masih mau, tapi dia mempertimbangkan nih kayak gitu kan, kayak lipat tangan gitu kan, kayak dulu pernah begini dan kedepannya mau sih banyak lagi kebersamaan-kebersamaan lainnya, tapi dulu juga ada masalah nih, dulu ada konflik nih, dulu pernah terjadi seperti ini nih. Jadi kalau mau ke depannya lebih baik lagi, harus gimana nih sekarang gitu. Dan kita juga punya Knight of Pentacles gitu. Pentacles itu selalu berbicara tentang keribetan, tentang pergumulan, tentang complicated gitu. Karena kan Pentecost itu berbicara tentang materi, tentang sesuatu yang berbau materi, duniawi gitu kan. Dan kita tahu tidak ada hal-hal duniawi atau hal-hal yang terkait materi yang simple, nggak ada, selalu rumit gitu kan, selalu complicated. Dan ini terjadi di salah satu dari kalian atau bahkan kalian berdua, terjadi di hubungan kalian. Mau action, mau membenahi sesuatu, mau melakukan sesuatu demi perkembangan hubungan, tapi banyak mikir, banyak pertimbangan akibat dari apa yang telah terjadi sebelumnya, kekecewaan ini, Five of Cups ini gitu ya. Sehingga bagaimana kalian menjalani hubungan sejauh ini adalah ya udah, sekarang bisa ngapain, ayo kita lakukan, sekarang bisa ngapain. Kalau misalnya sekarang kalian ngerasanya tepat untuk berbicara, tepat untuk intens berkomunikasi, maka akan kalian lakukan. Tapi kalau misalnya kalian merasa sekarang ini baiknya renggang, kalau kalian merasa sekarang ini baiknya jangan berkomunikasi dulu atau batasin dulu komunikasinya, batasin intensitas komunikasi, maka akan kalian batasin gitu. Sambil kalian melakukan apa yang kalian rasa tepat, sambil kalian lihat ke depannya gimana. Jadi sekarang ini kalian ngelakuin nih apa yang kalian rasa tepat. Nah, kedepannya gimana itu belakangan. Yang penting sekarang bisa apa, itu yang kalian fokuskan, itu yang kalian lakukan gitu ya, terkait hubungan gitu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya, Scorpio, aku akan bukakan terkait perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini, perasaan kamu terhadap dia. Sebentar ya. Oke, Scorpio, maaf ada gangguan sedikit tadi, jadi aku harus pause dulu videonya gitu ya, dan sekarang kita mulai lagi gitu ya. Untuk poin selanjutnya, yaitu perasaan kamu, Scorpio, terhadap dia sejauh ini gitu ya, sejauh kamu menonton video ini. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Scorpio, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana?
Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Scorpio, gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya? Aku melihat kalau kita bicara perasaan sayang atau perasaan cinta, aku bisa melihat kamu masih punya perasaan terhadap dia. Kamu sebenarnya masih punya perasaan sayang dan cinta terhadap dia, tapi kalau aku persentasekan, ibaratnya 25%-nya adalah perasaan cinta dari kamu kepada dia. Dan 75%-nya adalah kecemasan, insecurity, beban pikiran gitu. Jadi memang ada perasaan gitu. Ada perasaan sayang, ada perasaan cinta, masih ada. Tapi sejauh ini, lebih banyak kamu merasa tidak nyaman, lebih banyak kamu merasa khawatir, cemas, insecure terhadap hubungan kalian, terhadap perasaan kamu terhadap dia, dibanding perasaan nyamannya, dibanding perasaan bahagianya, dibanding perasaan sayang dan cintanya gitu ya. Jadi sejauh ini kalau aku rangkum, perasaannya ada, masih ada, tapi lebih banyak dan lebih didominasi oleh perasaan-perasaan tidak nyaman, seperti khawatir, insecure, cemas, dan lain-lain. Kenapa? Baik lagi, tadi kita punya Five of Cups, sekarang kita punya Seven of Swords, sama-sama berbicara tentang masa lalu, di mana aku bisa melihat kamu, Scorpio, ada kekesalan atau masih mengungkit apa yang telah terjadi sebelumnya. Dulu tuh kamu pernah begini loh, makanya aku jadi begini sekarang. Nah, ada perasaan-perasaan seperti itu. Ada energi di mana kamu mengungkit apa yang telah terjadi ke sekarang ini gitu. Jadi dulu pernah begini, maka berdampak ke bagaimana kamu menanggapi hubungan, berdampak ke perasaan kamu terhadap dia gitu. Yang mana sebenarnya perasaan kamu tuh naik dan turun gitu. Kadang bisa sesayang itu, kadang bisa sekangen itu, tapi terkadang bisa seterbebani itu, setidak nyaman itu gitu. Memang Wheel of Fortune ini menandakan bahwa kalaupun turun, dia bisa naik lagi. Roda kan, kadang di bawah, kadang naik, tapi ntar berputar lagi gitu. Nah, saking berputarnya perasaan kamu, saking tidak stabilnya perasaan kamu, berdampak ke kamu, ya udahlah kamu menanggapi hubungan sewajarnya aja. Kalau misalnya kamu merasa mau ngobrol, ayo ngobrol. Kalau kamu merasa tidak mau ngobrol, ya udah nggak usah ngobrol gitu. Kamu berusaha untuk realistis, kamu berusaha untuk, oke, aku masih sayang, tapi aku masih nggak stabil nih perasaannya berputar terus. Plus aku masih ada kekesalan, masih ada terungkit atas apa yang telah terjadi sebelumnya sampai sekarang ini, sehingga kamu memilih untuk berhubungan ya sewajarnya aja, nggak berlebih. Jadi bagaimana kamu menanggapi hubungan dengan dia itu seperti bagaimana kamu berteman dengan orang lain. Yang mana kan kalau kita berbicara tentang hubungan romantik gitu ya, hubungan romansa atau hubungan percintaan dengan pasangan, dengan pacar, dengan PDKT, dengan istri atau suami gitu ya, pastinya beda perlakuannya dengan bagaimana kamu berhubungan dengan teman atau sahabat. Tapi atas situasi kalian, atas insecurity yang kamu alami gitu ya, berdampak ke kamu memperlakukan hubungan dengan pasangan kamu seperti kamu dengan teman lain yang gak ada bedanya gitu, saking insecure-nya, saking belum stabilnya gitu ya. Dan kita juga punya Four of Swords. Four of Swords ini berbicara kerenggangan, baik lagi kita punya The Emperor tadi, kita punya Knight of Pentacles tadi gitu ya, kartu-kartu kerenggangan. Dan dengan ada Six of Pentacles yang berbicara terkait kamu berhubungan dengan dia, tidak ada bedanya dengan bagaimana kamu berhubungan dengan teman. Itu kan juga bentuk kerenggangan, bentuk membatasi hubungan gitu kan, gitu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya, Scorpio, adalah terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Sebentar ya. Oke, sebentar ya, ini berantakan, aku harus rapikan dulu.
Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Scorpio, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Scorpio, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya? Perasaan dia terhadap kamu apakah masih sayang, masih cinta, atau bagaimana? Aku melihat sebenarnya dia masih sayang, dia masih cinta terhadap kamu gitu ya. Dimana dia masih mau menciptakan pembenahan. Dia mau ada solusi untuk hubungan kalian. Dia mau ada perkembangan gitu ya. Dimana dia juga maunya perkembangan pesat gitu. Dia nggak mau perkembangan setengah-setengah. Dia maunya totalitas. Dia sadar nih, ada kondisi-kondisi yang perlu dibenahi. Ada kondisi-kondisi yang perlu dibicarakan. Perlu dicari solusinya. Dan dia sebenarnya mau gitu. Karena baik lagi, kita punya Six of Cups. Dimana perasaan dia terhadap kamu itu ibarat rumah gitu. Maksudnya pasti ibarat rumah. Rumah kan ibaratnya sebagai tempat paling nyaman gitu kan. Nah, dia tuh senyaman itu sama kamu. Senyaman itu, sesecure itu sama kamu. Sampai-sampai dia merasa kamu tuh kayak rumah dia, saking nyamannya gitu. Perasaan dia terhadap kamu, dari perasaan dia terhadap kamu sekarang, dengan perasaan dia dari pertama dia suka sama kamu itu nggak ada bedanya. Sama-sama kuat, sama-sama besar. Tidak ada pengurangan sedikit pun gitu ya. Cuman memang tidak dapat dipungkiri, dia ada keraguan nih, ada keraguan. Mau ngobrol, mau membenahi, tapi takut, tapi ragu, takut ditolak gitu. Takut, takut apa yang terjadi jika dia berbicara kepada kamu, takut apa yang terjadi jika dia membenahi gitu ya, atau action terhadap kamu, takutnya tidak sesuai ekspektasi dia, takutnya tidak sesuai harapan dia gitu ya. Page of Cups dan Page of Pentacles, 2 kartu yang berbicara tentang immature energy gitu ya, energi-energi yang kurang dewasa, kurang berani gitu loh, yang masih penuh pertimbangan, penuh keraguan gitu, yang sebenarnya kalau dia mau action, action aja gitu. Yang penting udah pertimbangan secara matang, yang penting udah tahu nih kira-kira peluangnya apa, resikonya apa, lalu tinggal maju aja. Kalaupun tidak sesuai ekspektasi, setidaknya dia udah ada risk managementnya gitu kan. Tapi dia malah dia ada ketakutan, ada keraguan gitu. Yang akhirnya dia memilih untuk oke, gue lagi ragu, gue masih takut gitu ya. Tapi ya udah. Tapi karena gue masih sayang sama Scorpio, ya udah gue jalani aja. Seperti air mengalir, ketika gue udah siap, gue akan ngobrol. Ketika gue udah siap, gue akan berbicara kepada Scorpio. Gue akan melakukan apa yang baik, apa yang tepat untuk hubungan kami. Jadi kapan dia akan menghubungi kamu kalau kamu no contact, atau kapan dia akan benar-benar mencari solusi, membenahi hubungan ketika dia sudah benar-benar siap. Sekarang ini, sejauh ini, di saat kamu menonton video ini, dia belum siap, dia masih ragu, dia masih banyak pergumulan, tapi rasa sayangnya, rasa cintanya masih ada gitu ya. Oke. Scorpio, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait hubungan kalian di bulan April 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan April 2021. Terima kasih alam semesta.
Oke. Oke. Aduh gawat aku semutan. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Scorpio, gimana kondisi hubungan kalian di bulan April 2021 gitu ya? Aku melihat belum banyak perkembangan karena kita punya main energinya atau main cardnya adalah Four of Cups gitu ya. Jadi aku melihat salah satu dari kalian, baik dari kamu atau dia, yang akan menghubungi duluan. Akan ada perkembangan. Perkembangan gini, dalam artinya gini. Kan aku di awal bilangnya belum ada perkembangan nih. Tapi perkembangan di sini dalam artian ada yang mau memulai komunikasi, ada yang mau memulai pembenahan, baik dari kamu yang duluan membenahi kepada dia atau dia yang duluan membenahi kepada kamu. Tapi ada satu di antara kalian yang akan ngobrol duluan, yang akan action duluan, yang akan menginisiasi perubahan. Tapi siapapun yang memulai dulu, yang satunya lagi akan menolak gitu. Jatuhnya ada yang mau memulai perkembangan, tapi karena yang satunya lagi nolak, pada akhirnya perkembangannya jadi nggak ada gitu. Jadi belum ada gitu. Karena kalau kamu bisa lihat di ilustrasinya, ini kayak ada yang over cups gitu kan. Ada yang kayak mau ngobrol, ada yang mau menawarkan hati gitu ya. Karena cups ini berbicara tentang hati, perasaan, emosi. Tapi ketika satu ini menawarkan hati, menawarkan perasaan, yang satu masih belum mau, yang satu masih belum mau membuka diri, masih jenuh, possible dari kamu karena kita punya kartu Four of Swords gitu ya. Kartu Four of Swords di kartu kamu gitu. Kamunya masih gak mau, kamunya masih bete, masih kesal, sedangkan dia punya kartu Eight of Wands gitu ya. Possible dari dia yang akan action duluan kepada kamu, tapi kamunya masih menutup diri, kamunya masih belum mau membuka diri gitu ya. Um, Kenapa gitu? Kenapa kamu belum mau membuka diri gitu? Karena menurut kamu terlalu cepat. Dalam artian, iya, kamu mau kestabilan, kamu mau ada kepastian gitu ya. Kamu mau ada kestabilan, kepastian dan perkembangan hubungan, tapi atas apapun yang telah terjadi sebelumnya ada trust issue. Ada ketakutan kalau kamu terlalu cepat membuka diri. Kalau kamu terlalu cepat mengiyakan tawaran pembenahan hubungan ini, takutnya kesalahan yang sama akan terulang lagi. Kamu nggak mau gitu. Jadi kamu sebenarnya lebih memilih untuk ya udahlah pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru, yang penting ntar maksimal gitu daripada buru-buru tapi ntar nggak maksimal, ntar permasalahan yang sama terulang lagi. Kamu nggak mau seperti itu Scorpio gitu. Sehingga di bulan April 2021 kamu merasa masih terlalu cepat pembenahan ini, kamu takut, kamu nggak percaya sama dia gitu. Um, apa namanya, dia nggak player. Aku bisa melihat dia bukan tipikal player. Kebanyakan dari kamu, doinya itu bukan player. Kebanyakan dari kamu ya gitu. Baik lagi ini general reading. Ambil situasi yang resonate untuk kamu gitu. Kebanyakan dari kalian, doinya tidak player gitu. Karena King of Swords ini bukan tipikal player. Tapi King of Swords ini tipikal yang ibaratnya seenaknya gitu loh. Kalau ngobrol ayo ngobrol, kalau hilang tiba-tiba hilang gitu. Jadi tipikal yang seperti itu gitu. Jadinya itu yang membuat kamu kayak enggak deh, jangan terlalu buru-buru deh, ntar kamu gitu lagi, aku males gitu. Nah, ada pola-pola pikir seperti itu, ada energi-energi seperti itu, sehingga di bulan April 2021 kamu tuh maunya jalani hubungan tuh yang seperti ada mengalir aja dulu, belum mau yang benar-benar terbuka gitu. Jadi hubungan kalian di bulan April 2021 masih yang naik dan turun. Kalau ngobrol ayo ngobrol, tapi kalau enggak ya udah enggak gitu. Terutama dari kamu Scorpio, kamu belum mau terlalu membuka diri karena kamu ada trust issue. Kamu tidak mau apa yang telah terjadi sebelumnya kembali terulang karena kamu terburu-buru juga. Karena kamu terlalu mengiyakan keterburu-buruannya dia. Gitu ya. Oke. Scorpio, selanjutnya aku akan bukakan terkait saran untuk kamu dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan dengan dia. Begitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya maksimal 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck sebagai saran untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising
dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Energinya weird loh. Kalau kamu lihat dari tadi dia mau ngelompat tapi ketangkep lagi, mau ngelompat tapi ketangkep lagi gitu loh. Jadi kayak tuh itu tuh memberi memberi informasi kalau kamu Scorpio mau tapi takut tapi ragu, kayak dia mau keluar tapi masuk lagi gitu kan. Jadi kayak kamu tarik ulur gitu, kayak somehow sebenarnya ada keinginan tapi atas apapun yang telah terjadi sebelumnya kamu belum berani, belum mau gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih alam semesta. Tahu kenapa aku ketawa? Kartu saran pertamanya adalah ini. Ini kan mirroring nih, tapi aku bacain ya. You need some space in a relationship. Kamu butuh jeda, kamu butuh space, kamu butuh jarak dalam hubungan gitu. Dan jadi energi di bulan April ini udah benar gitu. Dalam artian kamu kan membatasi, kamu belum mau membuka diri karena itu memang dibutuhkan. Itu adalah hal yang sudah tepat gitu untuk kamu lakukan terkait hubungan gitu. Jadi kenapa gitu? You need some space gitu karena ya kamu kalau lihat ilustrasinya ya, kamu tuh nggak nyaman gitu. Kamu tuh nggak nyaman gitu. Beberapa dari kamu berhadapan dengan seorang Capricorn gitu ya. Beberapa dari kamu berhadapan dengan seorang Capricorn gitu. Dimana kamu tuh walaupun dia mau nempel sampai kayak apapun, dia mau manjain kamu kayak apapun, dia mau ngobrol gimana pun, dia mau yang sweet talk atau melakukan hal-hal romantis gimana pun, kamu takut, kamu ragu. Karena kamu takutnya apa yang terjadi sebelumnya keulang lagi kalau terlalu cepat gitu. Jadi kita punya juga kartu I will show you whom to trust gitu. Dalam artian di bulan apa namanya di bulan April 2021 kamu tuh ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Pemikiran ini terlepas dari kamu akan bicarakan kepada dia atau hanya di dalam benak kamu atau di hati kamu, tapi itu kamu ada kayak perbandingan gitu. Coba deh kamu lihat si cowok ini gitu ya. Kamu bandingkan dia dengan orang lain. Kalau dia gini-gini ya aku nggak bakal seperti ini, tapi kamu kenyataannya seperti itu. Nah, ada energi seperti itu gitu. Lalu kayak kamu akan ada di titik dimana seperti ini, di titik seperti kayak lu mau bikin gua percaya sama lu mau bikin gua percaya sama lu, tapi behavior lu selama ini seperti ini, ya gimana bisa gitu. Ada energi seperti itu, sehingga di bulan April 2021, kamu masih yang keras, independent woman atau independent man gitu, kayak sayang tapi kayak, oke, gue sayang, emang gue sayang, tapi ya nggak bisa, gue belum mau terbuka, gue nggak mau segampang itu untuk membenahi hubungan. Lu dulu seperti ini, kita dulu seperti itu, ya lu expect gue untuk cepat-cepat, ya nggak bisa lah gitu. Jadi seperti itu. Jadi sarannya apa sih? Sarannya adalah space ini yang akan terjadi di bulan April 2021 itu udah benar gitu. Tidak ada salahnya, dan emang nggak salah di sini gitu ya. Nggak ada salahnya untuk kamu jangan terburu-buru, jangan terlalu terbuka kepada dia dulu gitu. Bukan karena jual mahal atau apa, tapi supaya dia belajar juga gitu. Karena possible, baik lagi, seorang yang seenaknya, possible seenaknya. Ya, ada dikit beberapa yang player, tapi ini lebih banyak ke tipikal yang seenaknya gitu. Karena tadi kan kita punya kartu King of Swords. King of Swords ini berbicara tentang orang yang seenaknya gitu loh. Ibarat kasarnya yang hidatnya gitu. Nah, tapi kalau dari kartu ini ada aku menangkap energi player gitu. Tapi karena ini general reading gitu ya. Jadi tadi di awal aku sempat bilang lebih banyak energi yang seenaknya. Tapi dengan muncul ya kartu Beauty and the Beast gitu, muncul energi player juga. Jadi ada energi player di sini gitu ya. Oke, aku nangkap energi seperti ini. Ada beberapa dari kamu yang ngerasa kayak gini. Kamu yang bete ya sama dia tuh sampai kamu
berpikir seperti ini. Lu aja gak gimana ganteng, atau lu aja gak gimana cantik, tapi sok-sok begini, sok-sok main-mainin gua, gimana apaan sih? Nah, ada beberapa dari kamu berpikiran seperti itu gitu ya. Jadi sarannya adalah nggak apa-apa kalau kamu merasa perlu space, karena itu bagus, itu butuh gitu. Karena terkadang hubungan tuh nggak mesti yang 24/7 kita berkomunikasi terus atau berhubungan terus. Ada kalanya kita butuh jeda, supaya jadikan momen jeda ini sebagai waktu untuk introspeksi. Kamu introspeksi, dia introspeksi, supaya bisa berkembang, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melangkah gitu ya. Oke, Scorpio, selanjutnya aku akan ambilkan informasi-informasi tambahan, di mana informasi-informasi ini terdiri atas inisial-inisial nama, baik nama kamu atau nama dia, atau bahkan nama berdua gitu ya. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian. Ada juga zodiak-zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Scorpio, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya, atau dari pihak-pihak terkait apabila ada gitu ya, dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian, misalnya tanggal-tanggal atau bulan ulang tahun baik dari kamu atau dia atau bahkan berdua, atau tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau kalian sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT atau jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Balik lagi, ini adalah general reading. Apabila informasi-informasi tambahan ini tidak ada terkait kalian sama sekali, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan, ambil pembelajarannya. Begitu ya. Aku mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya beberapa informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya Mei. Kita punya N. Kita punya Februari. Kita punya 14. Kita punya Februari. Kita punya 13. Kita punya Februari lagi. 11. F. Virgo. Pisces atau Pisces. Agustus. K. Maret. 23. Maret. Mei. November. Januari. Aku dapat channel messages gitu. Jadi ada beberapa dari kalian tuh yang udah satu kamar atau satu rumah gitu ya, tapi karena bermasalah jadi ya walaupun sekamar, walaupun serumah tuh kayak hidup di dunia sendiri-sendiri gitu. Aku menangkap informasi seperti itu gitu ya. Capricorn, seperti aku bilang tadi, ada energi Capricorn gitu ya. 10. Gemini atau Gemini. Agustus. Y. 19. 9 atau 6, ada yang suka basket di sini. Kita punya S. Capricorn lagi. Leo. 4. A. Aries atau Aries. 18. Pisces atau Pisces. 29. Y. 7. T. Pisces atau Pisces. April. Cancer. Oktober. April. Maret.
Pisces atau Pisces. I. Oke. Tadi kan kalau kamu dengar aku sempat bilang Maret, tapi R-nya agak kesenggol gitu kan. Jadi emang aku dari sana mendapat energi. Ada beberapa dari kamu atau dianya ada yang cadel di sini gitu ya. Ada yang kesulitan untuk berbicara R gitu ya. Kita punya Libra. Kita punya Maret. Kita punya Februari. Kita punya E. Kita punya 27. Kita punya 24. Kita punya Gemini atau Gemini. Kita punya Juni. Kita punya 7. Kita punya 29. Desember. D. 14. E. Aquarius, Januari, 15, Mei, Juli, T, Desember, lalu kita punya 4, Taurus, Q, Oktober, 22, Taurus, April, G, O, 21, Oktober, Januari, Juli, G, September, 9 atau 6, 20, Aquarius, Juni, dan yang terakhir kita punya huruf R gitu ya. Oke, Scorpio, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.